Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan subscriber semua dan buat teman-teman yang baru gabung di channel Lapak Horor ini. Ada satu cerita yang sayang rasanya kalau nggak di-share ya. Itu adalah cerita pas gua baru masuk kuliah. Itu sekitar tahun 99. Lokasinya di Jatinangor. Kondisi Jatinangor waktu itu dengan Jatinangor yang sekarang itu udah jauh banget, jauh beda banget. Kalau dulu pas gue baru masuk ke sana, Jatinangor itu masih kumuh ya. Terutama di sekitaran kampus, daerah sekitaran kampus itu. Jadi masih kalau hujan tuh tanahnya masih becek. Terus di situ juga banyak got-got yang kebuka, terus tikus gotnya juga lumayan banyak ya. Dan jalanannya itu jalan-jalan gang kecil kayak gitu. Jadi ya masih gimana lah. Gue sendiri nggak tahu sekarang kayak gimana. Cuman kalau kata temen-temen gue, kondisi Jatinangor sekarang itu udah jauh banget. Sekarang udah lebih bagus dari yang dulu. Jadi hari itu hari pertama kali gue nginjak yang namanya Jatinangor. Itu gue sama keluarga diantar sama ada orang tua ikut nganter. Itu buat sekalian nyari kosan karena gue awam banget, gue belum pernah ke daerah itu. Jadi gue diantar, dicariin kosan juga. Dan pas itu kita itu nemu kosan yang termasuk deket banget sama kampus ya. Ya karena kita belum tahu daerah situ, jadi nyarinya itu nggak terlalu nggak terlalu luas. Jadi cuma sekitaran itu aja. Nah ketemulah satu kosan, itu deket sama kampus. Harganya lumayan mahal, tapi ya dengan kondisi bangunan yang sebenarnya seadanya banget. Tapi it's okay. Ada satu kelebihan dari kosan itu ada telepon rumahnya gitu. Karena dulu kan belum banyak ya orang punya HP gitu. Jadi ya mau gak mau kita sangat bergantung sama yang namanya telepon rumah. Setidaknya buat nerima telepon dari orang tua gitu kan. Udah singkat cerita, gue itu ambil kosan itu dengan harga sekitar 2 juta setahun ya. Nggak apa-apa deh. Mungkin ya cuma setahun ini doang gitu kan. Yang penting dapat tempat bisa tidur gitu. Nah hari itu juga gue langsung nyari keperluan untuk kosan ya. Karena kosan itu tuh kondisinya kosong, cuma nyediain kasur doang. Gue beli lemari kecil gitu, lemari kayu sama ada cermin gitu. Sama rak plastik gitu buat naruh perabotan lah. Sama buat naruh sepatu di depan kamar gitu. Nah udah. Singkat cerita, hari itu juga orang tua pulang dan udah gue ditinggal di situ sendirian. Nah, malam harinya, malam pertama gitu. Oke, sebelum itu gue kasih gambaran dulu deh, kosan gue tuh kayak gimana. Jadi total kamarnya itu tuh sekitar ada 15 kamar di sana. Ada beberapa kamar yang terpisah, ada di bagian depan rumah. Sama ada di dalam rumah. Nah, di dalam rumah itu dibagi menjadi 2 bagian. Satu di bagian rumah utama, itu kayak di ruang tengahnya gitu. Itu ada beberapa, ada 8 kamar kalau nggak salah. Nah, gue kebagian di secondary-nya. Jadi di samping ruangan utama itu, di belakang itu ada koridor yang mengarah ke kamar mandi. Nah, di koridor itulah kamar gue. Di situ ada 3 kamar. Kamar gue itu kamar paling pojok. Kamar paling deket kamar mandi, sampingnya tuh kamar mandi. Jadi kondisi kamarnya tuh lumayan lembab dan boleh dibilang gak nyaman. Tapi itu tadi balik lagi, daripada gue gak dapat tempat, ya mending udah itu gue tempatin, gue syukurin. Nah malam harinya nih, pengalaman pertama. Tinggal di sana, itu gue tidur agak susah tidur ya di sana ya. Satu mungkin karena dingin, Jatinangor tuh dingin banget. Keduanya
Mungkin karena ruangan baru ya, tempat baru, jadi butuh penyesuaian. Jadi malam itu cuma kelap-kelip itu aja. Nggak tidur susah banget. Nah, sekitar jam 2-an lah, mungkin ya. Itu gue baru bisa ketiduran gitu. Tapi nggak lama setelah itu, gue tuh diarep-arep, ditindih sama cewek serem banget gitu. Itu nedi gue ketawa di atas gue gitu, wow gitu. Serem lah. Nah, gue ini kan kebangun gitu kan. Gue kebangun, astagfirullahaladzim. Ini malam pertama gitu kan. Udah menurut mitos gitu, katanya kalau ditindih itu bantalnya dibalik. Ya udah, bantal itu gue yang pakai buat tidur itu gue balik. Alhamdulillah sampai paginya itu aman, gue bisa tidur sampai pagi. Nah, itu malam pertama itu gue diarep-arep. Besok paginya gue normal lagi, lanjut jalan kuliah seperti biasanya. Pas itu ini ya, lagi masa ospek, belum masuk kuliah, itu ospek dulu. Nah, pas habis ospek, gue pulang sore, biasalah masih normal, itu belum ada di lapangannya. Itu gue pulang, mandi, kenalan nih sama anak-anak kosan situ, udah ngobrol-ngobrol, dan gue dikasih tahu kalau kamar itu tuh ternyata udah nanti pakai selama 2 tahun. Itu kamar udah kosong lama gitu kan. Gue kayak aduh, pantesan lembab banget rasanya di dalam gitu. Nah, dia tuh malam keduanya gue tidur di situ. Tapi pas ngobrol itu gue nggak pernah cerita ya kalau gue diarep-arep semalam itu, gue belum cerita. Nah, malam keduanya gue tidur di situ. Gue tidur ada cepet mungkin karena capek. Itu gue jam 10-an udah tidur. Anak-anak sih di luar, gue kedengeran tuh masih pada melek ya, masih pada nonton TV, nonton bola kalau nggak salah. Sudah gue tidur lumayan pules lah, lumayan lama gitu, nikmat. Nah, pas sekitar sekitar jam 2-an kayaknya deh. Jam 2-an tuh gue kebangun. Nah, malam ini gue gak direp-rep, cuman gue kebangun aja gitu. Gue kebangun, tadinya kan gue miring ke kanan gitu kan, hadap tembok. Terus gue posisinya gue balik badan ke tengah gitu, hadap ke atas ya. Itu gue ngelihat di samping gue tuh lagi ada cewek lagi berdiri. Nah, dia berdiri itu, dia lagi bercermin yang gue beli tempo hari itu. Posisi cermin itu di samping tempat tidur gue, posisinya di dekat kepala situ. Jadi dia di samping gue tuh ngeliat gitu, tapi gue nggak berani nengok, gue nggak berani ngeliat fullnya gitu. Cuman kalau dari samping mata itu tuh kelihatan, ya aduh, ada sosok yang berdiri di sana. Dan gue tahu dia itu perempuan karena gue ngeliat rambutnya yang panjang gitu. Mungkin kalau boleh dibilang sih itu kayak mirip-mirip kayak kuntilanak gitu ya. Cuman gue nggak ngeliat mukanya, yang jelas itu cewek berdiri, rambutnya panjang di sana. Dan gue nggak tahu dia nyisir atau dia apa, gue nggak tahu. Gue cuma ngeliat sebentar doang, gue ada cewek berdiri nih. Gue langsung balik badan, muter lagi ke kiri. Udah gue ketakutan di situ. Gue balik lagi, coba nengok lagi, ternyata masih ada gitu kan. Astagfirullahaladzim. Ini masih ada gitu kan. Wah, gue balik kiri lagi. Agak lama sampai baca doa gitu sebisa gue. Udah kacau tuh bacaannya, juga udah kacau banget. Nah, terus gak lama setelah itu, gue balik lagi coba nengokin. Alhamdulillah, dianya udah pergi gitu. Nah, udah setelah itu gue langsung cabut keluar kan. Gue ngumpul sama anak-anak, akhirnya gue cerita di situ. Gini gue tadi tidur, terus ada yang cewek berdiri di samping gue lagi ngaca gitu kan. Wah, yang lain pada excited dong ngedengerin, jadi akhirnya udahlah cerita itu kebuka, ini itu. Iya, kamar itu memang itu udah lama gak ditempatin, pasti ada yang nunggu lah segala macem kayak gitu. Nah, mulai hari itu gue tuh gak berani lagi tidur di situ. Gue parno ya, karena tidur ditemenin kayak gitu. Dan ya gue ngerasanya juga ada sih, soalnya itu kamar lembab banget, apa ya, anyes gitulah, nggak nyaman sebenarnya kalau ditempati. Nah, pokoknya semenjak gue nggak tidur di situ, gue masih masuk ke situ, tapi cuman kalau siang doang ya.
Siang gue mau tidur, gue balik kamar. Nah, mulai hari itu paginya, itu kan gue bersihin kamar lagi, kan gue masuk, gue bersihin kamar lagi. Itu gue nemu rambut di bawah cermin, sekali satu. Gue ikat di paku, tuh ada paku di samping cermin, gue ikat di situ satu. Sama malamnya gue nggak tidur di situ lagi, gue masih parno. Besoknya paginya gue nyapu lagi, ada lagi itu rambut. Padahal kan gue nggak pernah lama di kamar itu dan rambut gue belum gondrong gitu. Pokoknya impossible lah kalau misal tiba-tiba ada rambut panjang di lantai kamar gue itu gitu. Gue juga nggak ada temen cewek main. Pokoknya aneh banget lah gitu. Pokoknya setiap hari gue nemuin itu nyampe ada belasan kali. Hampir setiap hari ya, ada sesekali nggak ada, tapi hampir setiap hari itu ada, dan itu gue kumpulin terus dipaku gitu. Nyampe kalau misalnya ada teman-teman gue datang, itu gue kasih lihat gitu kan, gue ceritain aja. Gue kasih lihat, dipegang-pegang sama dia. Nah terakhiran itu, rambut terakhir gue nemu setelah itu gue gak nemu lagi, itu rambutnya warnanya putih. Itu juga gue ikat di paku gitu, dan semenjak hari itu gue udah gak nemu rambut itu lagi. Udah lama nih, udah berbulan-bulan gue udah gak tidur di kamar itu. Sampai akhirnya gue udah punya banyak temen nih, udah mulai banyak temen main, banyak temen nginep kan. Akhirnya mau gak mau, ya kita tidur di situ, tapi gue nggak sendirian gitu. Kita tidur di situ sama teman-teman gue, dan pernah satu malam gitu, itu salah satu temen gue anak Palembang, itu lagi tidur tengah malam, itu jadi di kamar gue itu ada yang buat ini loh, buat masuk ke plafon atas itu, ada yang kotak itu yang suka potongannya gitu kan. Mungkin kalian di rumah kalian juga ada gitu yang buat masuk ke atas. Nah itunya, itu kan bisa dibuka tutup kan. Nah itu malam-malam itu ngedenger itunya tuh brap gitu. Ngebuka tutup sendiri kayak ketiup angin gitu, brap gitu. Terus dia bangun kan, ngeliatin, oh ini kok bunyi terus ya. Dia tidur lagi, pas bangun lagi dia ngedenger itu brap. Nah di situ dia itu melihat itu ada kaki cewek itu lagi duduk di atas itu. Jadi pintunya kebuka itu sebenarnya itu kaki gitu. Gue nggak tahu sih jelasnya kayak gimana karena gue nggak ngeliat. Pokoknya kalau kata temen gue, itu ada kaki di sana lagi ngegantung, lagi duduk, kakinya doang goyang-goyang gitu. Wah, mulai hari itu gue udah mikir yang macem-macem. Udah gue nggak berani tidur situ lagi. Kamar itu cuma buat naruh barang doang. Ya cerita itu juga akhirnya nyebar ke teman-teman gue yang lain pada penasaran. Nyampe pada mau tidur di situ, silakan gue bilang. Gue nggak mau tidur di situ, gue tidur di kamarnya. Ada temen namanya Bayu itu jadi base camp gitu di situ. Ya udah akhirnya nyampe benar-benar habis kontrakan gue itu. Enggak sih, sesekali gue masih tidur di sana sih kalau terpaksa ya. Gue tidur di sana cuman ya nyampe habis. Gue bisa dihitung berapa hari doang gue tidur di kamar itu. Gue sisanya gue tidurnya di kamar anak-anak yang lain gitu. Ya itulah salah satu pengalaman pertama gue, pengalaman mistis gue. Tinggal di salah satu kosan di Jatinangor. Kosan itu dekat kampus Unpad ya. Tapi gue gak mau nyebutin nama kosannya. Kalau kata temen gue, itu kosan itu masih ada. Tapi gak tahu kamar gue kondisinya sekarang seperti apa, gue gak tahu. Nah, untuk hari ini cukup dulu cerita itu. Mungkin nanti gue sambung lagi masih dengan cerita seputaran kosan ini, karena nggak cuman gue doang, tapi ada beberapa temen gue juga ngalamin hal-hal yang di luar nalar kayak gitulah. Nanti nextnya insya Allah gue sambung lagi. Terima kasih udah nonton, terima kasih udah dengerin. Thanks for watching, thanks for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.